I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Asma dari Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba, di mana ini adalah mata kuliah fikih muamalah yang dosen pengajarnya adalah Ibu Mardiah. Nah, sebelumnya membahas tentang riba, kita harus tahu dulu nih pengertian riba itu apa sih? Nah, riba itu adalah sesuatu yang bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Contohnya, misalnya nih, kita kan punya utang. Kita memberi utang kepada orang lain, terus orang lain ini membayar kita secara berlebihan, entah itu dengan 1.000, 2.000, itu sudah salah satu termasuk riba. Karena tadi pengertian riba adalah bertambah. Habis itu yang kedua, pengertian riba itu bisa juga dengan istilah berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah menghubungkan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Nah, jadi riba itu bisa juga disebut dengan hal-hal yang berbunga. Oke, sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan riba menurut Al-Malik, yang artinya adalah akad yang terjadi atas penukaran barang yang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Nah, sedangkan menurut Abdurrahman Az-Zaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara atau terlambat salah satunya. Nah, akad yang terjadi dengan penukaran tertentu contohnya adalah ketika Asma memiliki utang berupa 5 juta diganti dengan emas sekitar 7 gram, kan itu sudah melebihi itu, karena dimana harga emas sekarang adalah anggap aja 1 juta, berarti 7 juta kan, dia mengembalikan dengan emas 7 gram, berarti 2 jutanya berlebihan, dan itu adalah salah satu termasuk riba. Oke, sekarang kita membahas tentang apa itu hukum riba. Nah, teman-teman semua nih pasti udah tahu kan bahwasanya hukum riba itu adalah haram. Sudah banyak nih dijelaskan dalam Al-Quran yang menerangkan tentang riba. Habis itu di dalam hadis-hadis juga yang menerangkan tentang larangan riba. Nah, dan yang melakukan atau menerangkan siksa bagi pelaku riba. Nah, hukum riba itu kan haram nih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwasanya jual beli itu seperti riba. Tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan itu sudah tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Adapun hadis tentang larangan riba, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang yang suka makan riba, orang yang jadi wakilnya, juri tulisnya, orang yang suka menyaksikan riba. Rasulullah SAW bersabda, mereka semuanya sama dalam berlaku maksiat dan dosa. Jadi, sudah dipastikan bahwasanya riba ini haram. Dan Allah itu dan Rasulullah telah melaknat orang-orang yang suka makan riba. Entah itu yang jadi wakilnya, juri tulis mengenai tentang riba, atau orang yang menyaksikan riba. Semua itu sama. Nah, ada 4 macam kan tentang riba. Yang pertama itu ada riba faduli,
Riba fuduli itu artinya lebih. Misalnya nih, menjual salah satu dari dua barang yang sejenis yang saling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lain. Nah, contohnya nih, menjual barang dengan harga 100 dengan uang 110.000. Nah, itu kan 10.000-nya sudah termasuk kata riba. Habis itu menjual 10 kg beras dengan 11 kg beras. Yang dimaksud lebih ialah dalam timbangannya, pada barang yang ditimbang, takaran pada barang yang ditakar, ukuran pada barang yang diukur, dan jumlah banyak pada uang yang dipertukarkan dan sebagainya. Oke, itu adalah yang namanya riba fuduli. Yang kedua ada riba qardi, yaitu meminjam dengan syarat keuntungan bagi yang menghutanginya. Kata qardi di atas itu adalah pinjam. Jadi riba qardi itu sama dengan riba pinjam. Nah, seperti misalnya orang yang berhutang 100.000 dengan perjanjian membayar kembali dengan 110.000. Misalnya Asma menghutangi teman Asma 100.000, terus teman Asma nih, Asma suruh kembalikan uangnya dengan jumlah 110.000. Otomatis Asma memakan riba. Habis itu yang ketiga ada yang namanya ribayat. Ribayat itu yaitu berpisah sebelum timbangan terima. Misalnya, orang yang membeli sepeda motor sebelum ia menerima barang yang dibeli dari si penjual tidak boleh menjual sepeda motor itu kepada siapapun. Sebab barang yang dibeli dan belum diterima masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Itu seperti mungkin seperti kredit. Asma menafsirkannya kan dari kata di sini adalah misalnya orang yang membeli sepeda motor sebelum ia menerima barang yang dibeli dari si penjual tidak boleh menjual sepeda motor itu kepada siapapun sebab barang yang dibeli dan belum diterima masih dalam ikatan jual beli. Oh, bukan. Jadi gini, Asma memiliki sepeda motor. Asma pengen beli sepeda motor. Terus sebelum Asma menerima barang yang dibeli Asma ini dari si penjual ini tidak boleh menjual sepeda motor itu kepada siapapun. Karena kan masih terikat nih. Nah, itu masih masuk ke dalam ribayat. Habis itu yang terakhir, yang keempat ada riba nasa. Misalnya dipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan pembayarannya, umpamanya membeli barang kalau tunai 100, tetapi kalau tidak tunai dengan harga 125.000. Nah, kelebihan membayar 25.000 itulah yang dinamakan riba nasa. Terus dalam jumhur ulama membagi riba dalam dua bagian. Yang pertama yaitu riba fadl dan ada yang riba nasiyah. Riba fadl itu menurut Hanafiyah, riba fadl adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenisnya. Dengan kata lain, riba fadl adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba. Habis itu yang kedua, ada riba nasiyah, yaitu menjual barang dengan sejenisnya, tetapi satu lebih banyak dengan pembayaran di akhirnya. Seperti menjual 1 kg gandum dengan 1,5 kilogram gandum yang dibayarkan setelah 2 bulan. Contoh jual beli yang ditimbang seperti membeli 1 buah semangka dengan 2 buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan. Nah, itu macam-macam riba. Nah, di sini Asma ingin juga menjelaskan tentang dampak dan hikmah pelarangan riba. Banyak pakar muslim yang menyatakan bahwa pelarangan riba oleh Islam memiliki 2 dimensi. Yang pertama, menghadirkan akad bisnis dan komersial dengan pembagian risiko yang setara.
Yang kedua, menganggap tindakan pemberian penajaman sebagai tindakan kebijakan dengan alasan untuk membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Habis itu ada juga menurut Yusuf Qaradawi, para ulama telah menjelaskan panjang lebar hikmah diharapkannya riba secara rasional. Antara lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. Yaitu cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat karena keuntungan yang diperbolehkan sepemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerit payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah darinya. Yang ketiga, keharaman riba dapat membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi. Riba dapat membuat jiwa seseorang menjadi suci dari sifat lintah darat. Ingat itu teman-teman. Yang keempat, biasanya orang yang memberi utang adalah orang yang kaya dan orang yang berutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan untung dari orang yang miskin sangatlah bertentangan dengan sifat rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Nah, jadi itulah beberapa alasan mengapa riba itu dilarang. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwasanya riba itu secara bahasa berarti tambahan. Singkatnya begitu, riba artinya tambahan. Atau bisa juga tumbuh dan membesar. Adapun menurut syara adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Para pakar ekonomi memahami lebih banyak lagi bahaya riba mengikuti perkembangan praktek-praktek ekonomi. Di antaranya adalah buruknya distribusi kekayaan, kehancuran sumber-sumber ekonomi, lemahnya perkembangan ekonomi, dan pengangguran dan yang lain-lainnya. Riba tadi sudah dijelaskan ada memiliki jenis-jenisnya, di antaranya adalah riba qarat, jahiliyah, riba nasiyah, dan riba fadl, dan masing-masing dari semuanya memiliki perbedaan tersendiri. Dan yang terakhir adalah riba merupakan sebuah praktek yang diharamkan sejak zaman Rasulullah SAW. Baik larangan itu secara tegas dalam Al-Quran maupun hadis. Riba merupakan dosa besar yang harus dihindari karena pengaruhnya pada kehidupan manusia, terlebih lagi dalam masalah ekonomi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Asma tentang masalah riba. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ataupun Asma ada salah-salah kata dalam berucap mohon dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kill. Hope you do. Riba itu dosa, satu dari dua dosa yang Allah ancam dalam Al-Quran. Kalau kamu nggak berhenti, aku perangi, kata Allah. Nih, jangan main-main sama urusan riba. Yang suka hutang online nih, pinjaman online atau pinjaman berbunga, pinjam uang di bank, saudara sekalian, tuh haram tuh. Dan jangan main-main teman-teman saudara sekalian. Haramnya bukan dosa kecil, tuh dosanya gede. Sampai katanya para ulama, salah satu dari dosa-dosa tertinggi yang bisa dipastikan pelakunya matinya tidak husnul khotimah. Dalam Al-Quran, saya baca nih di Quran nih. Oh, saya baca Quran dan insya Allah banyak yang ngerti artinya. Saya baca Quran. Di dalam Quran hanya ada dua
2 dosa loh yang disebutkan sama Allah, kalau kamu nggak berhenti aku perangi kamu, kata Allah. Fa ilam tantahu fa'danu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti, aku ajak kamu perang. Orang diperangin sama Allah tuh gimana ceritanya bisa menang? Orang diperangin sama Allah tuh hancur sehancur-hancurnya hidupnya, teman-teman. Dosa apa itu, Ustazah? Yang pertama, dosa ngebunuh Nabi. Allah bilang selain ngebunuh Nabi ada satu dosa lagi yang Allah bilang kamu nggak berhenti aku perangi, kata Allah. Apa itu? Riba.